Firman Tuhan dalam Matius pasal 5:28, setiap orang yang terus memandang seorang wanita sehingga mempunyai nafsu terhadap dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Nah, bayangkan melihat gambar-gambar amoral memicu pikiran yang salah yang bisa mengarahkan kita pada tindakan yang salah juga. Your input determine output. Kalau kita melihat, mendengar gambar-gambar atau suara-suara yang tidak betul, maka outputnya juga jadi tidak betul. Outputnya juga salah. Firman Tuhan katakan, matikan anggota tubuhmu yang bersifat hawa nafsu, tapi hidupkanlah anggota tubuh yang bersifat hal-hal yang baik. Dampak dan solusi pornografi. Ini adalah hal yang sangat dinanti-nantikan buat kita semua, supaya kita dapatkan gambaran dampak-dampak dan dapat gambaran bagaimana solusi agar kita bisa lepas dari pornografi. Pornografi berasal dari dua akar kata, porn and graphics. Porn artinya pekerja seksual atau pekerja prostitusi, sedang graphics artinya menulis. Jadi pornografi artinya gambar, tulisan erotis yang dirancang untuk merangsang secara seksual dan dimaksudkan untuk mengikat audiens sehingga mereka sulit untuk bisa keluar dari keterikatan. Jadi tujuan daripada pornografi adalah mengikat setiap orang yang melihatnya sehingga sulit untuk keluar dari ikatan pornografi. Dan ternyata saya cukup kaget ketika mendengar berita survei dari Menteri Kesehatan. 97% anak-anak SMP dan SMA sudah mengakses konten pornografi. Wow, hal ini penting buat kita semua di masa pandemik. Bagaimana kita dikasih gambaran tentang dampak-dampak pornografi dan solusinya. Mari kita lihat ayat firman Tuhan tentang hal ini. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kita bisa lihat firman Tuhan mengatakan untuk kita mematikan hawa nafsu, anggota tubuh yang dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Kata mematikan artinya padamkan, hentikan, bunuh, buang jauh-jauh. Jangan mendekat, jangan bangunkan keinginan yang bersifat menuruti hawa nafsu. Karena semua itu akan merusak hidup kita hari ini dan bahkan hidup kita di masa yang akan datang. Melihat pornografi bukannya mematikan hasrat yang salah, melainkan justru menghidupkan menjadi semakin menyala. Hal ini membuat seseorang menjadi kotor dalam pikiran, najis dalam perbuatannya. Namun jika kita menggunakan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang berguna, maka akan sangat menguntungkan diri kita dan orang lain. Ada sebuah kesaksian di mana ketika kita memaksimalkan anggota tubuh kita, ini sangat berdampak dan bermanfaat buat diri kita dan bahkan buat yang lain. Ada seorang anak muda dari kota Sydney yang punya kerinduan untuk keliling benua Australia. Namun dia mau buktikan bahwa dia bisa keliling benua Australia tanpa uang. Asalkan dia menggunakan anggota tubuhnya untuk bekerja dengan baik. Dia berangkat dari rumah dengan tidak membawa uang ataupun kartu kredit. Dan kemudian dia sampai di terminal bus dan berkata kepada supir bus, izinkan saya ikut bus ini untuk pergi dari Sydney ke Melbourne. Nanti sampai di kota Melbourne saya akan membersihkan bus Anda. Dan kemudian supir berkata, sok silakan. Dan dia masuk dan sampai di kota Melbourne. Betul, dia tepati janjinya, dia bersihkan bus itu. Supir senang sekali. Karena untuk membersihkan bus biayanya cukup besar, cukup tinggi. Dan anak muda ini mau melakukannya. Dan kemudian ketika dia selesai, dia masuk ke sebuah tempat penginapan. Dan dia minta izin sama manajernya. Izinkan saya nginep di hotel ini dan saya akan kerja di hotel Anda. Apa saja yang saya bisa kerjakan? Dan kemudian singkat cerita dia diizinkan untuk istirahat. Dan kemudian besok pagi dia bangun, dia jadi porter, ngangkat koper, melayani customer. Dan kemudian tiba-tiba internet mati. Dia bisa mengerti bagaimana membetulkan jaringan internet dengan baik. Dan akhirnya bekerja di hotel tersebut. Suatu kali dia bosan dengan makanan hotel dan kemudian dia pergi ke Chinese restaurant. Dan dia berkata yang sama, saya pengen makan di restoranmu tapi saya gak punya uang untuk membayar. Tapi saya janji setelah saya makan saya akan kerja. Jadi apa saja untuk membantu
membayar gantinya saya makan di restoranmu. Singkat cerita, pemilik restoran memberi dia makan dan betul dia cuci piring, kemudian jadi kitchen hand, dan kemudian dia bisa masak juga. Pemilik restoran senang, dikasihlah tips, dikasihlah uang. Dan kemudian dia lakukan ini juga di kota Adelaide. Dia pergi lagi ke Perth, dia pergi lagi ke Darwin, dia pergi lagi ke Queensland, Brisbane, Gold Coast, dan kembali ke kota Sydney. Selama 1 bulan dia keliling benua Australia menggunakan anggota tubuhnya tanpa uang. Dia bisa berhasil mengumpulkan, kalau dirupiahkan, 66 juta rupiah. Merupakan hal yang sangat bermanfaat buat kita kalau kita tuh menggunakan anggota tubuh kita kepada hal-hal yang berguna. Makanya firman Tuhan katakan, matikan anggota tubuhmu yang bersifat hawa nafsu, tapi hidupkanlah anggota tubuh yang bersifat hal-hal yang baik. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5, 28, setiap orang yang terus memandang seorang wanita sehingga mempunyai nafsu terhadap dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Nah, bayangkan melihat gambar-gambar amoral memicu pikiran yang salah yang bisa mengarahkan kita pada tindakan yang salah juga. Your input determine output. Kalau kita melihat, mendengar gambar-gambar atau suara-suara yang tidak betul, maka outputnya juga jadi tidak betul. Outputnya juga salah.